Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik video kali ini saya akan membahas simulasi online skema rangkaian Arduino dengan menggunakan walkwi.com. Jadi walkwi.com ini sama dengan kayak kita menggunakan Tinkercad ya. Jadi saya kenalkan juga walkwi.com. Jadi Anda buka aja di Google ya. Ketik walkwi.com gini ya. Nah, oke. Anda bisa langsung klik aja walkwi.com ini. Jadi web walkwi.com ini buat kita bisa mensimulasikan skema rangkaian Arduino, baik itu Arduino Nano, Uno gitu ya, Arduino Mega sampai dengan ESP32 gitu ya. Ada juga Raspberry Pico juga di sini memungkinkan kita bisa mensimulasikan. Jadi kalau misal kita nggak punya peralatannya, setidaknya kita bisa belajar dulu gitu ya, secara simulasi sambil nanti kita punya uang bisa beli perangkatnya gitu kan. Manfaatnya kalau kita bisa simulasi online ini. Nah, kalau kita mau membuat sebuah project pertama kali, jadi kita harus login dulu ya, atau kita sign up atau mendaftar dulu di sini ya. Jadi kita klik dulu. Nah, kita bisa pilih menggunakan email aja. Ya, saya pilih yang ini. Oke. Tanda kalau kita udah berhasil login, di sini sudah muncul tulisan gambar email saya, sudah tidak ada lagi tulisan sign in atau sign up. Nah, kita klik. Nah, ketika kita ngeklik icon ini, itu ada pilihan Discord, My Project, The Club, Fitur Roadmap, Language, sama Logout. Nah, untuk Discord ini kalau kita ingin bergabung dengan komunitasnya Walkwi ya, yang menggunakan aplikasi Discord. Kemudian kalau My Project ini kalau kita mau mensimulasikan sebuah skema rangkaian ya. Kalau The Club ini kita harus membayar ya. Jadi kalau kita mau jadi komunitasnya Walkwi, gabung gitu ya. Jadi di sini ada permintaan untuk berkontribusi dengan membayar sebuah nominal gitu ya. Jadi saya rasa kita nggak perlu ya. Kita langsung aja kita pakai projectnya. Memang kelemahannya kalau kita nggak ikut sama klubnya ini, itu kita nggak bisa upload library gitu ya. Tapi nanti kita bisa akali lah gitu ya. Kalau misal hanya sebatas library aja gitu ya. Jadi nanti kita bisa meminta bantuan melalui IDE Arduino. Nanti saya ajarin. Oke. Nah, kalau kita mau bikin sebuah skema rangkaian, kita pilih My Project. Lalu kita pilih New Project. Nah, kita mau pakai apa nih komponennya, ya kan? Arduino Uno, Mega, Nano gitu ya. Dan kita lihat di sini ya. Nah, ini ada ESP32, kemudian ada ESP32S, Raspberry Pi Pico, ya kan? Dan saya rasa cukup banyak ya komponen yang bisa kita gunakan di sini. Untuk kali ini saya akan menggunakan Arduino Uno aja. Nah, ini seperti ini tampilan awal ketika kita setelah memilih komponennya, perangkat mikrokontrolernya kita pakai apa nih gitu ya. Saya pilih Arduino Uno. Karena memang di sini nggak ada example programnya. Nah, kita bisa memakai di sisi IDE Arduino ya. Jadi kalau Anda belum install IDE Arduino, Anda install ya. Karena memang di IDE Arduino sudah ada examplesnya. Kita contoh aja nih misalnya, karena kita ingin membuat sebuah program basic Blink misal, nah kan untuk basic Blinknya kan seperti ini aja gitu ya. Ini bisa kita copy, ya kan? Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, contoh aja ya, kita klik aja langsung ya, start. Oke, LED-nya nyala ya. Oke. Oke, kita udah berhasil mensimulasikan
LED blink, dimana LED-nya masih LED bawaan Arduino Uno. Kita stop dulu. Mungkin Anda ingin menambahkan LED eksternal, nggak mau pakai LED bawaan. Oke, kalau menambahkan komponen, kita pilih add new part-nya di sini, tombol plus ini ya, kita klik. Nah, ini beberapa komponen-komponen yang disediakan sama Walkwi ini. Ya, lumayan ada DAT juga ada gitu ya. Sensor ultrasonik saya rasa juga ada gitu ya. Nah, ini kan. Nah, lumayan cukup lengkap di sini. Nah, karena kita hanya butuh LED, kita klik aja LED. Nah, ini ya. Oke. Sebenarnya ini mirip sama Tinkercad ya. Nah, untuk komponennya gitu ya. Sekilas mirip menurut saya. Ini contoh ya. Kita hubungkan salah satu pinnya kita hubungkan ke ground, kita arahkan aja gini ya. Jadi kita klik, habis itu kita geser, arahkan di pin mana nih, di pin ground ya, kita klik aja langsung gini ya. Oh, kita butuh resistor ya biar nggak putus ya, biar kita sesuaikan kondisinya kayak realnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita simulasi nggak butuh resistor juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk real itu butuh resistor. Kita klik resistor di sini. Ini kita arahkan ke sini. Lalu sisi ini kita arahkan di pin 2 misal ya. Nah, biar agak rapi kita klik di sini. Lalu kita arahkan ke sini. Oke. Kita mau hubungkan LED eksternalnya ada di pin 2 ya. Nah, dan pin yang satunya atau pin groundnya ini, pin groundnya LED kita hubungkan ke ground, pin VCC-nya LED kita hubungkan di pin 2. Kita menggunakan resistor ya biar nggak putus gitu ya. Lalu kita edit lagi di sini, kita bikin define gini ya, boleh. Kita pakai define, kemudian namanya LED, terus nilainya adalah 2 karena kita hubungkan di pin 2. Dan ini kita edit ya, ini pakai LED sebagai output. Lalu ini kita edit, kita pakai LED ya, ini juga kita pakai LED ya. Dan ini bisa langsung kita jalankan, kita klik start. Nah, nyala ya. Oke, nyala, mati, nyala. Jadi ini kondisi high, menyala LED-nya selama 1 detik, nanti low ini mati gitu ya artinya ya. Dan itu juga delaynya 1 detik. Oke, kita stop dulu. Mungkin kita tambahkan serial ya, data serialnya untuk menampilkan data kondisi si LED-nya ini menyala. Berarti kalau high berarti menyala gitu ya, ada serial, ada tulisan serial menyala, LED menyala gitu ya di serial monitornya ya. Kita awali, kita ketik serial gitu ya, kemudian titik begin gini ya. Nah, ini udah ada pilihannya, kita tinggal pilih ya pakai 9600 aja, bitrate-nya nggak apa-apa gitu ya. Lalu di sisi sini sebelumnya delay kita tambahin serial titik print ln. Oke, jadi print ln ini, jadi ketika data itu tampil nanti udah ke enter gitu ya, print ln. Jadi ingat dan sampai lupa. Nah, jadi ini kita namai LED on ini ya. Lalu di sisi sini juga kita kasih serial titik print ln titik 2 double gitu ya, LED off ini ya. Jadi kalau kita start nanti akan muncul serialnya di sini. Nah, ini nyala mati ya kan, nyala mati.
tulisan di sini LED on nyala, LED off mati. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan serialnya, kemudian di serial monitornya di walkway ini ada di sisi bawah gitu ya. Nah, oke. Nah, kita stop dulu. Langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan sebuah sensor yang bisa mengukur suhu sama kelembapan gitu ya. Nah, itu bisa pakai DHT11, DHT22. Kalau kita cek di sini, kita ketik DHT ya, itu hanya muncul DHT22. Berarti kita manfaatkan sensor DHT22 ini untuk mengukur suhu sama kelembapan. Ya, secara umum antara DHT11 sama DHT22 ya sama saja ya, bisa mengukur suhu sama kelembapan. Cuma perbedaannya di sisi toleransi akurasinya kalau nggak salah ya, berbeda berapa persen gitu ya, atau berapa 0, begitu ya. Jadi kita pakai DHT22 aja. Oke. Lalu di DHT22 ada pin VCC, kemudian SDA ini pin SDA ini pin datanya, kemudian ada pin ground. Untuk pin NC-nya kita nggak pakai. Oke, kita hubungkan dulu pin VCC-nya. VCC kita hubungkan ke itu ya, ke 5 volt. Kita sebenarnya tanpa ngeklik di sini itu bisa pakai scroll, tapi tekan shift. Kalau tekan shift nanti bisa naik turun. Tombol shift di keyboard ditekan, sama scroll yang ada di mouse kita gerakin maju mundur, nanti kalau maju nanti naik, kalau mundur nanti turun gitu ya. Kalau kita tekan kontrol, tombol kontrol yang ada di keyboard sama scroll mouse-nya, kalau maju nanti ke kiri, kalau mundur nanti ke kanan gitu ya. Oke, saya ulangi lagi, ini VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt. Oke. Untuk groundnya kita hubungkan aja ke sini ya. Kita samakan aja. Nah, oke. Ini biar sama ya, menunjukkan ground, jadi kita ganti warnanya jadi warna hitam. Ini pakai warna hijau aja nggak apa-apa. Kemudian yang SDA atau pin data dari sensor DHT22 kita hubungkan di pin, ada di pin berapa nih? Oh, ini pin 2, berarti saya hubungkan di pin 3 aja. Oke, kita geser ke kabelnya sebentar. Jadi pin data DHT22 nya itu saya hubungkan di pin 3. Nah, ini tulisan ini agak kacau ini, jadi saya nggak ngacu di tulisan ini, mungkin gara-gara saya zoom in zoom out ini. Warnanya saya ganti aja, saya ganti warna biru, menandakan pin datanya sensor DHT22. Nah, karena di sini itu nggak ada examplesnya gitu ya, jadi kita butuh aplikasi IDE Arduino gitu ya. Nah, kemudian kita install dulu library-nya ya di IDE Arduino. Bagi Anda yang belum tahu cara menambahkan library sensor DHT11 atau DHT22, kita masuk ke Sketch, kemudian kita pilih Include Library dan kita pilih Manage Library, dan pastikan kita udah terhubung ke internet ya. Kita sudah terhubung ke internet, karena kalau kita mau menambahkan library secara teknik seperti ini gitu ya, pakai Sketch terus Manage Library, itu kita download library-nya dari online gitu ya. Nah, jadi kita harus connect, laptop kita harus connect ke internet. Nah, kita ketik aja DHT11 gini ya, lalu Anda enter. Oke, nanti muncul seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, ini DHT sensor library. Nah, pastikan Anda sudah menginstalnya ya. Jadi kalau Anda belum menginstal, klik aja tombol install ini, Anda klik install, Anda tunggu gitu ya. Nanti akan muncul
tulisan jendela baru mungkin ya, pilih aja all gitu ya, pilih aja all, nanti akan proses download. Ketika download itu udah berhasil dan menandakan bahwasanya kita udah berhasil menginstal library sensor DHT-nya, itu tertulis installed gitu ya di sini ya. Dan punya saya sudah tertulis installed. Ya, artinya ini saya sudah berhasil menginstal library sensor DHT. Kita close saja dan kita bisa cek di sini. Tanda kalau kita udah berhasil menginstal library sensor DHT, maka di sini ada DHT sensor library dan muncul seperti ini. Kita pilih yang DHT tester ini ya. Nah, jadi kita butuh header library DHT-nya gitu ya, sama ini ya, DHT pin-nya. Kita copy aja, kita masuk lagi ke sini. Sekarang kita pastekan di sini ya. Karena kita menggunakan sensor DHT22, maka kita butuh library-nya. Library dari DHT22. Untuk memanggil library DHT22, tinggal kita tuliskan aja header dari library sensornya gitu ya. Tinggal kita tambahkan ini seperti ini aja bisa. Lalu nah ini untuk DHT pin-nya. DHT pin ini pin data dari DHT22-nya dihubungkan kemana nih? Tadi kita hubungkan di pin 3, maka ini harus kita edit ya, kita edit jadi 3 di sisi sini. Nah, karena kita menggunakan DHT22, maka define-nya di sini, define-nya DHT type-nya itu, DHT jenisnya itu DHT22 ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu nah ini juga kita butuh, kita kopikan di sini gitu ya. Nah baru ini untuk membuat variabel DHT, dimana inisialisasi dari variabel DHT ini DHT pin, dimana pinnya adalah pin 3 dan DHT type-nya atau DHT jenisnya adalah DHT22 gitu ya. Di sisi void setup-nya kita tambahin DHT titik begin gini ya. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, ini untuk mengaktifkan atau menjalankan sensornya, sensor DHT22. Kita bikin variabel nih, variabel float kelembapan misal gini ya, dimana ini kita ketik DHT titik read humidity mau nggak? Udahlah kita langsung pakai ini aja, nggak mau kebaca sama dia. Kemudian kita bikin variabel float suhu DHT titik ini untuk membaca suhu ya. Oke, ini aja. Sementara ini saya tutup dulu. Cara nutupnya dengan cara garis miring, kemudian bintang, kemudian saya tutup sampai di sini, lalu bintang garis miring ya. Saya tutup dulu, program menyalakan LED-nya, kemudian saya ketik serial titik print ln, kemudian petik 2, saya ketik nilai atau gini, data kelembapan titik 2 spasi, kemudian saya tambahin plus, nah string gini ya, kemudian gini variabelnya kelembapan ya.
Ini adalah teknik untuk ngerubah yang variabel kelembapan ini ada jenisnya float ke bentuk string gitu ya. Nah ini tekniknya, biar bisa langsung saya satu baris ini serial print, di dalamnya ini bisa langsung membaca nilai dari nilai kelembapannya juga gitu ya. Nah, biar nggak banyak-banyak codingannya. Kemudian saya ulangi lagi serial print ln, kemudian petiknya jangan sampai lupa data suhu, ini ya, spasi titik 2 spasi, kemudian saya geser ke sini, saya spasi aja dikit, saya spasi, saya ketik plus, saya ketik lagi string, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, kita isi nilainya suhu ini ya, jangan lupa titik komanya. Jadi gini aja dulu ya, saya rasa ini udah bisa ya membaca data suhu sama kelembapannya. Kita cek aja. Nah oke. Biar datanya itu agak ke delay gitu ya, kayak terlalu cepat, saya stop dulu, saya kasih delay aja, delay, karena ini memang belum ada delaynya ya, saya kasih delay dulu 1 detik atau 1000 milisecond. Kemudian ini saya hilangkan print ln nya biar nanti biar nanti datanya nggak data kelembapan habis itu nggak ngenter gini gitu ya. Jadi data kelembapannya di atas, data suhunya ada di bawah. Saya ingin nanti data kelembapannya habis itu data suhu. Jadi saya buat seperti itu aja, menyamping, makanya print ln di sini saya hapus. Kemudian ini saya kasih tanda batas, tanda batasnya pakai ini aja. Oke, bisa kita start lagi, klik start. Nah seperti ini ya, jadi tiap 1 detik tampil datanya. Ternyata terukurnya kelembapannya 40% ya ini ya. Kemudian suhunya 24 derajat Celcius. Oke, ini saya zoom out dulu ya, saya zoom out. Nah seperti ini. Misal kalau kita ingin ngerubah nilainya, nilai suhu sama kelembapan, tinggal kita klik aja sensornya. Nah ini, jadi nilai-nilai ini itu berdasarkan ini ya, 24 derajat, 40%. Nah ini kan, kalau misal saya naikin misal nih, nah jadi seolah-olah kita menempelkan tangan kita di sensornya gitu ya, anggap aja gitu ya. Jadi suhunya naik, kemudian kelembapannya juga naik juga gitu kan jelasnya. Nah, naik kan, mengikuti perubahan kita yang kita lakukan di sisi sini. Nah seperti ini. Oke, kita close. Sekarang kita aktifkan LED-nya, berarti ini kita buka lagi. Jadi if ya suhu lebih besar sama dengan 35 gitu ya, maka LED-nya menyala gitu ya. Kemudian else ini aja. Nah, kita hapus aja keterangannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misal nilai suhunya itu lebih besar 35 derajat Celcius atau datanya itu 35 gitu ya, maka LED-nya di sini bakalan nyala gini ya. Namun jika kurang dari 35 berarti 34 misal, maka LED-nya mati. Ya, kita bisa tes, kita jalankan. Nah, LED-nya nyala ya. LED-nya nyala karena nilai suhunya 58.
sekarang kita turunin jadi 34. 25 lah, mati ya, LED-nya mati ya kan. Nah seperti ini. Oke, jadi sekarang kita udah berhasil membuat skema rangkaian Arduino Uno di web walkwi.com gitu ya. Yang tadi awalnya kita untuk menyalakan LED, sekarang sampai kita menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.